Anissa Nur Afrilia. Saya biasa dipanggil Ica. Di sini saya ingin konseling dengan Ibu Nafa. Oke, terima kasih. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini. Saya senang Ica mau datang ke ruangan ini. Nah, sehingga kita dapat berbincang-bincang tentang segala sesuatu yang dirasakan, yang terjadi, dan yang mengganggu pikiran. Silahkan nanti dikemukakan dengan jujur tanpa ragu-ragu segala sesuatu yang akan kita bicarakan. Semua yang Ananda bicarakan itu akan saya rahasiakan, tidak akan membocorkannya kepada orang lain. Jika itu diperlukan, maka itu pasti akan dasarnya izin Ananda. Selain itu, yang perlu disepakati adalah jika ada kegiatan yang perlu Ananda lakukan setelah pertemuan ini, Ananda harus melakukannya ya. Jika tidak dilakukan, maka pertemuan kita ini akan sia-sia. Bagaimana? Baik Bu, paham. Oke, terima kasih. Ananda datang kemari apakah atas dasar disuruh oleh seseorang atau atas kemauan diri sendiri? Atas kemauan diri sendiri, Bu. Oke, terima kasih. Saya ingin mengingatkan bahwa di sini saya sebagai konselor dan Ananda sebagai klien. Paham? Paham Bu. Oke, sebelumnya apakah Ananda tahu apa itu konseling atau pernah mendengar dari kata konseling tersebut? Saya pernah dengar Bu, menurut saya konseling itu artinya bantuan yang diberikan oleh konselor. Oke, terima kasih. Sedikit Ibu tambahkan ya. Nah, konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya. Oh begitu Bu, terima kasih. Tujuan dari konseling ini adalah membantu klien dalam menyelesaikan masalahnya yang berhubungan dengan perasaan, emosi, sosial, dan pikiran. Baik Bu, maaf sebelumnya, sebenarnya saya ragu untuk menceritakan masalah pribadi saya ini karena saya takut masalah saya ini disampaikan ke pihak yang lain Bu. Tidak ya, hal yang Ananda khawatirkan itu tidak akan terjadi karena dalam pelaksanaan konseling saya terikat oleh kode etik konseling yang diantaranya adalah asas-asas konseling itu tersendiri. Kalau saya boleh tahu asas-asasnya apa saja ya Bu? Nah, asas konseling ini terdiri dari tiga asas. Yang pertama yaitu asas kerahasiaan. Nah, semua hal yang kita bicarakan ini bersifat rahasia dan tidak akan saya sampaikan kepada orang lain. Jika itu diperlukan, maka itu semua atas izin dari Ananda. Nah, yang kedua yaitu asas kesukarelaan. Nah, saya melayani Ananda dengan rasa kesukarelaan dan saya berharap juga Ananda datang kemari atas dasar kesukarelaan. Nah, yang ketiga yaitu adalah asas keterbukaan. Nah, saya berharap Ananda menyampaikan apa yang tersampaikan secara terbuka agar proses konseling kita dapat berjalan dengan baik. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu, berapa lama waktu saya menjalani proses konseling ini? Waktunya relatif ya, bisa dari 30 menit, 1 jam, bahkan 2 jam sesuai berapa lama waktu penyelesaiannya. Oke Bu, baik. Baik Bu, masalah saya ini masalah tentang pertemanan. Baik, jadi bagaimana kejadiannya? Saya kan sekarang lagi kuliah ya Bu ya. Jadi masalah saya itu di pertemanan saya, di lingkungan kuliah saya. Jadi saya kalau dalam perkuliahan saya baik-baik saja, tetapi dalam pertemanan saya kurang bisa bersosialisasi. Jadi saya paling kalau misalnya bersosialisasi itu ketika kerja kelompok, tapi kalau ketika sehari-hari saya tidak bisa bersosialisasi dengan teman-teman sekelas saya. Apakah selama kejadian tersebut Ananda merasa tertekan? Iya Bu, saya merasa tertekan karena dengan tidak dapat bersosialisasi saya tidak memiliki teman. Kalau misalnya dalam perkuliahan jadi sangat susah untuk dalam menyelesaikan tugas
kelas, karena kan saya masa sendiri jadinya gitu. Oke, baik. Sebelumnya apakah Ananda sudah pernah mencoba untuk bersosialisasi dengan teman-teman Ananda? Sudah Bu, saya sudah mencoba bersosialisasi, cuma mungkin karena kepribadian saya tidak selalu sesuai dengan teman-teman saya, jadi terkadang tidak nyambung kalau misalnya mengobrol, tidak sefrekuensi lah gitu Bu dengan teman saya. Jadi sangat susah untuk saya mendapatkan teman gitu. Mungkin karena kepribadian saya yang selalu menyendiri seperti itu. Oke, baik. Di balik Ananda yang tidak memiliki teman saat ini, apakah Ananda mempunyai seseorang yang selalu di samping Ananda selain teman? Tentunya Bu, saya bersyukur walaupun saya tidak mempunyai seorang teman, tetapi ada selalu orang tua saya menjadi support system saya dalam saya menjalani hidup dan kuliah. Terus saya juga memiliki seorang pasangan yang selalu mendukung saya, yang selalu menjadi teman saya juga. Jadi walaupun saya nggak punya teman, tetapi saya punya pasangan saya yang selalu ada ketika saya butuh bantuan, baik itu ketika belajar, main gitu, atau ketika sedih sekalipun. Oke, jadi sejak kapan Ananda merasa kesulitan dalam bersosialisasi? Saya mulai kesulitan dalam bersosialisasi ini ketika sejak kelas 2 SMA Bu. Di situ saya jadi pribadi yang pendiam, pokoknya kemana-mana pengennya sendiri gitu, pokoknya suka menyendiri gitu. Terus saya kesulitan untuk berbicara dengan teman-teman sekelas. Kalau misalnya pun saya berbicara itu karena terpaksa, karena ingin menanyakan perihal tugas gitu. Teman-teman pun, saya merasa teman-teman pun ikut jadi takut mungkin ngobrol sama saya karena sayanya yang pendiam seperti itu. Jadi makanya sampai sekarang pun saya sudah kuliah pun kebiasaan saya yang tadinya pendiam itu masih ke bawah gitu. Walaupun sebenarnya saya sudah berusaha untuk untuk bersosialisasi dengan teman-teman, saya ingin berubah lah gitu, tapi tetap aja masih takut gitu untuk misalnya mulai ngobrol dengan teman-teman, masih takutnya yang saya ajak ngobrol itu tidak nyaman gitu dengan saya. Begitu, iya. Jadi sebenarnya Ananda susah untuk bersosialisasi dengan teman-teman, yang membuat Ananda kesulitan dalam dunia pertemanan. Tetapi di balik itu semua ada orang tua, ada pasangan yang mendukung Ananda. Benarkah demikian? Benar Bu, itulah yang saya alami selama ini. Oke, terima kasih. Baik, dari penjelasan Anda tadi, tampaknya Anda mengkhawatirkan Anda tidak memiliki teman. Benarkah demikian? Benar Bu, dengan permasalahan saya tadi dan keluhan saya tadi, saya mengkhawatirkan saya mengkhawatirkan diri saya tidak memiliki teman, karena walaupun saya memiliki pendukung di samping saya seperti orang tua dan pasangan saya, tapi saya berharap saya mempunyai teman gitu, karena teman bisa jadi tempat saya bercerita juga gitu. Saya ingin mempunyai teman-teman lah seperti orang-orang pada umumnya. Saya tidak ingin menjadi penyendiri lagi gitu. Saya ingin lebih aktif lagi lah seperti orang-orang kayak gitu. Oh, baik, begitu. Dari pembicaraan Anda tadi dapat kita simpulkan bahwa Ananda menginginkan pandai dalam bersosialisasi, dan yang kedua, Ananda ingin menghilangkan rasa tidak percaya diri Ananda kepada teman-teman Ananda. Benarkah demikian? Benar sekali Bu. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan
melaksanakan art terapi di mana Ananda bebas untuk mengekspresikan apa yang Ananda rasakan saat ini lewat buku gambar ini. Nah, saya menginginkan Ananda untuk menggambar apapun ya lewat gambar ini dan menggunakan pewarna ini. Oke, silakan.
Oke, baik Bu, saya sudah selesai menggambarnya. Oke, Ini gambar saya. terima kasih Ananda. Terima kasih sudah mau menggambar apa yang saya arahkan. Selanjutnya Ibu ingin tahu maksud dari Ananda menggambar ini apa? Misalnya seperti mengapa menggambar pohon, mengapa Ananda juga membuat seseorang yang sedang duduk di ayunan, dan mengapa juga Ananda memilih warna-warna yang ada di gambar tersebut. Bisakah Anda menjelaskan apa maksud dari gambar ini? Bisa Bu. Oke, silahkan. Ibu ingin mengetahui. Baiklah Bu, saya akan menjelaskan sedikit yang sesuai dengan isi hati saya selama saya menggambar gambar ini. Saya ada menggambar sebatang pohon ya Bu ya. Satu pohon ini menggambarkan diri saya juga yang sendirian gitu. Jadi cuma satu pohon yang saya gambar. Terus saya juga ada menggambar batangnya, ya, ranting-rantingnya gitu, cabang-cabangnya, tetapi dia tidak memiliki daun. Kenapa dia
tidak memiliki daun karena saya pikir itu menggambarkan kesunyian dan kesepian yang dirasakan oleh saya sendiri. Karena permasalahan saya tadi kan saya tidak mempunyai seorang teman, saya merasa kesepian. Terus saya juga memilih warna hijau di sini, pohonnya hijau, terus rumputannya hijau. Menurut saya hijau itu menggambarkan ketenangan gitu. Jadi saya memilih daun yang memang hijaunya tuh hijau gitu. Terus di sini saya juga ada menggambar seorang anak perempuan yang sedang duduk di ayunan sendirian ya Bu ya. Terus dia mengatakan, why me alone? Mengapa aku sendirian? Di sini saya menjelaskan kalau saya yang merasa sendirian karena saya tidak mempunyai seorang teman. Jadi lukisan ini, gambar ini seperti memang betul-betul saya gitu. Saya yang duduk di ayunan sendirian, lagi sedih gitu. Seperti itu, Bu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Nanda sudah mau menggambar dan menjawab maksud dari gambar ini. Ya, sama-sama, Bu. Ya. Baik Ananda, sedikit masukan dari Ibu. Tidak apa-apa merasa cemas dalam bersosialisasi. Mulailah dalam hal kecil seperti senyuman dan sapaan kecil. Setiap interaksi adalah kesempatan untuk belajar. Dengan demikian Ananda akan semakin nyaman dan percaya diri. Baik Bu, terima kasih atas masukan dan sarannya. Mudah-mudahan saya bisa menerapkannya. Saya berharap juga saya akan menjadi lebih baik lagi, bisa bersosialisasi dengan teman-teman saya nanti. Oke, terima kasih. Jika perlu ada bantuan, Ananda silahkan datang kembali ya. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih juga atas waktu dan konseling pada hari ini. Terima kasih juga untuk Ananda sudah mau datang ke ruangan ini. Sama-sama Bu.